Please banget jangan skip episode kali ini. Karena kalau kalian skip, aku yakin nantinya akan rugi sendiri ya kalian juga. 6 bulan ke depan akan jadi fase penuh transformasi bagi kita semua. Mungkin akan jadi 6 bulan yang sulit bagi teman-teman yang terbiasa untuk kabur dari luka atau berusaha menghindari emosinya sendiri. Ada apa sih? Well, sejak tanggal 1 Mei 2023, salah satu planet akan retrograding juga. Dan ini adalah planet yang mengontrol tentang transformasi, death, rebirth, serta proses perubahan yang menyeluruh dan mendalam, yaitu Pluto. Pluto akan retrograding, ikut akhirnya dengan Mercury yang memang masih retrograding. Lalu dampaknya apa? Aku akan bahas di episode video dan podcast kali ini. Anggaplah dalam periode kali ini kita sebagai kolektif bersama-sama dan individu akan memasuki fase purging atau fase bersih-bersih dan beberes atau beres-beres, di mana mau tidak mau ya kita harus menghadapi apapun aspek-aspek diri serta kehidupan yang selama ini kita hindari. Aku sudah bilang di awal, siapapun yang mungkin terbiasa kabur atau terbiasa berusaha berlari-lari dari luka dan emosinya sendiri, pasti akan merasa hidupnya jauh lebih sulit atau jauh lebih berat selama 6 bulan ke depan. Pluto itu akan retrograding di Aquarius dan Capricorn. Tunggu, jangan langsung salah paham. Yang terkena dampaknya bukan cuma teman-teman yang zodiaknya atau bintangnya Aquarius dan Capricorn saja, atau yang punya sun sign-nya Aquarius dan Capricorn saja. Semua orang pasti kena. Kamu, aku kena. Perhatikan Aquarius dan Capricorn ada di birth chart kamu di houses keberapa. Kalau misalnya kalian punya placement Aquarius rising atau Capricorn rising, itu pasti akan lebih intensified dampaknya, akan lebih aku bisa bilang lebih terlihat jelas dampaknya, dan prosesnya akan lebih intens dibanding yang lain, terutama kalau kalian juga punya personal placements, personal planets, atau placements planet dan asteroid lain di Aquarius dan di Capricorn. Tapi bukan berarti ini artinya dampaknya hanya secara negatif loh. Trust me. Karena kita juga perlu cek aspek-aspek dan planet apa yang ada di birth chart kamu yang mungkin ada di signs Aquarius dan Capricorn. Serta, tadi aku sudah bilang, harus cek Aquarius dan Capricornnya itu ada di houses keberapa di birth chart kalian masing-masing. Oke, Pluto akan mulai retrograding di Aquarius pada 1 Mei 2023 di derajat 0 derajat, 0 degree. Artinya apa? Bayangkanlah semesta sebetulnya sedang memberikan kita kesempatan baru untuk menulis cerita hidup baru atau melukis gambaran baru tentang hidup kita serta masa depan yang kita idam-idamkan di kanvas yang baru. Masih bersih nih, masih kosong. Karena kita sedang diberikan kesempatan untuk memulai lembaran baru. Mau tidak mau, semua orang harus memberanikan diri untuk melepaskan diri dari memori maupun belenggu masa lalu. Apapun itu. Tapi toh kita tiap individu juga masih punya free will kan. Pluto akan kembali direct di Capricorn tanggal 11 Oktober 2023 nanti. Dan directnya itu di 27 degree atau 27 derajat. Aku gak maksud untuk make fear-mongering atau gak maksud untuk nakut-nakutin. Tapi kalau kalian terbiasa kabur-kaburan, trust me, it's gonna be heavy. It's really gonna be heavy, akan terasa berat. Terutama bagi orang-orang yang belum merasa utuh dengan dirinya sendiri, masih mudah merasa egois, mudah terpancing doktrin atau stigma dan kepercayaan di luar diri dan miliknya sendiri, masih terjebak dalam pola ketergantungan atau kodependensi, masih mudah merasa iri hati, dengki, insecure, memaksakan atau mengejar validasi eksternal. Kalian akan dihadapkan dengan, anggaplah cermin untuk belajar. Ini waktunya untuk kamu perlu berubah dan belajar untuk menghadapi ilusi maupun belenggu-belenggu dan ketakutan-ketakutan tersebut yang kamu miliki.
No need to rush, tidak perlu tergesa-gesa. Karena transit ini juga diawali dengan Mars yang masih di Cancer, Saturn di Pisces juga. For real, no need to rush. Kalian tahu nggak salah satu, mungkin kalau kalian kenal dengan Alicia Persis dari lama, kamu mungkin tahu dan paham kalau aku juga bucin K-pop. Ada beberapa Korean artis yang aku suka, salah satunya adalah Astro. Dan Astro leadernya itu Jinjin. Jinjin punya tato, beberapa tato. Salah satu tatonya Jinjin itu tulisannya play with the process. Aku rasa itu bisa jadi motto atau tema untuk kita 6 bulan ke depan. We need to play with the process. Berikan kesempatan untuk dirimu bermain-main dengan prosesmu pada periode dan fase hidupmu kali ini. Gunakan kesempatan ini sebagai peluang shadow work secara menyeluruh. Bagi teman-teman yang mungkin sudah paham dan terbiasa dengan konsep, makna, serta esensi dari self-healing, pasti akan lebih mudah untukmu karena kamu sudah terbiasa dan sudah beradaptasi. Selama 6 bulan ke depan, apa aja sih hal-hal atau topik-topik atau isu-isu yang mungkin muncul ke permukaan dan bisa lebih diantisipasi? Mental health, yang terutama kesehatan mental. Perhatikan kesehatan mental kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Lalu segala hal terkait seni, crafts, karya, artis, seniman, atau apapun yang terkait seni yang mungkin kembali muncul atau berinovasi dalam cara apapun. Antisipasi isu-isu atau teknologi, isu-isu terkait teknologi maksudnya, isu-isu di politik, perubahan di politik, segala hal terkait humanity atau kemanusiaan. Lalu perhatikan organ-organ kesehatan, perhatikan kesehatan organ seksual atau organ reproduksi kamu. Isu-isu terkait seksualitas juga mungkin muncul. Akan ada banyak fakta atau rahasia terbuka, entah dalam level individual, dalam cerita hidupmu sendiri atau secara kolektif. Tujuannya untuk disembuhkan. Mungkin ada banyak yang merasa tertarik untuk belajar lebih banyak lagi tentang self-healing, tentang menyembuhkan diri dari trauma. Ada perubahan terkait spiritualitas, bagaimana cara kamu memandang spiritualitas, kepercayaan, beliefs, iman, dan higher wisdom. Kalian pernah dengar nggak? Salah satu filsuf, Carl Jung, pernah bilang, satu statementnya beliau, knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people. Mengetahui kegelapanmu sendiri itu adalah metode terbaik agar kamu bisa berurusan atau hidup berdampingan dengan kegelapan orang lain. Jadikan statement atau pernyataan ini sebagai reminder. Ini waktunya untuk kita belajar berkenalan ke dalam diri sebelum kita mencoba berkenalan dengan hidup dan juga berkenalan dengan orang lain. Semua orang akan terkena dampaknya. Tapi aku bisa bilang, teman-teman yang punya placements di Aquarius, Taurus, Scorpio, Leo, Capricorn, ya fixed sign dan Capricorn itu pasti akan lebih intensified. Tapi perhatikan houses Aquarius dan Capricorn di berchart kamu itu ada di mana, karena itu adalah area-area atau aspek-aspek hidup kamu yang akan berubah secara signifikan dalam 5-6 bulan ke depan. Izinkan dirimu untuk beregenerasi, bertransformasi, bertumbuh, berevolusi, dan berproses. Aku bisa bilang sebetulnya ini momentum yang tepat untuk kamu mendefinisikan apa makna inisiatif buat kamu. Goals atau target karir, target personal, apa yang mau kamu capai. Kalau misalnya memang kamu sadar ada pola pikir, mindset, gaya hidup, atau bahkan as simple as beliefs ya, kepercayaan dan tendensi sabotase diri yang bolak-balik muncul, ini waktunya untuk kamu belajar memulihkan siklus dan sikap tersebut. Ada distraksi sih di sekitar area tempat aku recording sekarang, tapi I feel like it suits what I'm currently trying to explain. Walaupun mungkin orang-orang sekitarmu juga
mendistraksi siapapun itu dalam cara apapun. Hati-hati dengan power struggles, but it's really the time for you to be rebirthed. Ini waktunya untukmu masuk ke dalam kepompongmu agar kamu bisa bermetamorfosa, dan akhirnya keluar menjadi kupu-kupu. Happy progressing. Selamat berproses. I'm rooting for all of you. Aku percaya sama kalian. Aku yakin kalian juga semoga bisa melalui proses ini dengan bijaksana, dengan luar biasa. Stay safe. Take care. I love you guys so much.